Oke, selamat datang di channel YouTube Bimbel Star 8. Nah, kali ini kita akan coba membahas soal ujian CBT Poltekkes tahun 2019. Soal ini muncul juga di tahun 2021. Nah, bagi adik kami silakan dicek soal ini. Nanti mungkin ada yang berulang soalnya. Jadi pastikan kalian mengulangi membahas kembali soal-soal tersebut dan soal-soal beberapa tahun sebelumnya. Nah, kali ini kita akan fokus ke matematikanya dulu. Kita mulai dari soal yang pertama. Oke, baik, kita mulai dari soal yang pertama. Jumlah bilangan-bilangan pada bilangan 327 adalah 12. Maksudnya 3 ditambah 2 ditambah 7 sama dengan 12. Berarti digitnya. Nah, berapa banyak bilangan antara 200 dan 300 yang jumlah bilangannya sama dengan 12. 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi baik kita coba selesaikan. Nah, di sini contohnya tadi kan adalah 327, di mana digitnya adalah 3 plus 2 plus 7, itulah yang totalnya 12. Nah, jadi pertanyaannya, coba kamu cari bilangan di atas daripada 200, tetapi lebih kecil dari 300 gitu. Yang jumlah digitnya juga 12. Nah, jadi kalau kita mulai dari yang pertama ya, berarti 219 ya kan? 219 adalah 2 tambah 1 ditambah 9 juga 12 ya kan? Nah, kemudian setelah 219 228 ya kan? 228 berarti sekitar 2 ditambah 2 ditambah 8 hasilnya juga 12. Nah, bisa sebenarnya 220 tapi kan nggak mungkin. Maksudnya kita urutkan nih. 220, 221, 222, 222, 223, 224 ya kan. Nah, kalau misalnya 224 kita ambil ya kan, 224 ada ya 224 ya. Nah, misalnya di sini 224 ya, kita coba di sini masih bisa 224 ya. Oke, 228, 224 lagi. 224 ya. Nah, ini kalau kita totalkan dia berapa? 8 ya kan? Berarti nggak bisa. 225 225 nggak bisa. 226 nggak bisa. 227 nah, kan 228 ya. 228 berarti di situ. Kemudian 237. Oke, 237. Nah, ini juga bisa. 2 tambah 3 tambah 7 juga 12. Kemudian 246 ya, 246. Ini juga 2 plus 4 plus 6 itu 12. Kemudian 255. 2 plus 5 plus 5 12. Kemudian 264 berarti 2 plus 6 plus 4 12. Kemudian 273 berarti ini 2 plus 7 plus 3 12. Kemudian 282 2 plus 8 plus 2 berarti jadi 12.
kemudian 291, 2 plus 9 plus 1 ya. Nah, berarti ini sekitar 12. Jadi ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada 9 ya. Ada 9. Nah, berarti 9. Kalau kita cek 9 ya. Oke, nah jadi demikian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, lanjut di soal nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2 ya. Dua orang pekerja ojek online memilih waktu kerja yang berbeda. Pak Amir mengambil waktu kerja 2 garis 1, artinya 2 hari kerja, kemudian 1 hari beristirahat. Sedangkan Pak Herman mengambil waktu 5 hari kerja, 2 hari istirahat. Bila hari Minggu 4 Maret 2018 mereka berdua bersama-sama bekerja, setelah selesai beristirahat, maka pada hari dan tanggal berapa mereka akan bersama-sama kembali bekerja? Nah, Jumat 23 Maret 2018, Sabtu 24 Maret 2018, Minggu 25 Maret 2018, Senin 26 Maret 2018, Selasa 27 Maret 2018. Oke, baik. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi Pak Amir ya kan, Pak Amir, ini Pak Amir ya. Pak Amir katanya dia 2 hari kerja, 1 hari libur. 1 hari libur gitu ya. Berarti totalnya itu kan 3 hari ya. 3 hari yang dia gunakan. Kemudian Pak Herman itu 5 hari kerja, 2 hari libur. Berarti total 7 hari. Nah, jadi katanya mereka itu kan mulai bekerja itu Minggu 4 Maret 2018. Nah, jadinya untuk mencari hari selanjutnya berarti kita kan cari menggunakan KPK. Ya, jadi adik-adik jangan lupa menggunakan KPK. KPK dari 3 dan 7. KPK 3 dan 7 langsung adik kali-kalikan aja. 3 kali 7, 21 hari. Jadi, nah tadi kan tanggal 4 mulai. Tanggal 4 itu Maret, berarti ditambahkan 21 hari, berarti sekitar tanggal 25. Ya kan? Tanggal 25. Nah, 25 ya kan, 4 Maret ya kan dimulainya, baru kemudian tambah 21 hari ke depan, berarti tanggal 25 Maret gitu kan. Tanggal 25 Maret itu 2018. Nah, jadi jawabannya itu C ya. Hari Minggu 25 Maret 2018. Itu dia untuk soal nomor 2. Next kita ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 3 ini adalah soal tentang matriks ya. Nilai X ditambah Y yang memenuhi 2X 2, 5, 1 kali 1, 2, 3 X kurang Y sama dengan 12, 14, 8, 11 adalah 3, 5, 9, 10, 12. Nah, jadi kita lihat nih. Berarti 2X 2, 5, 1 kita kalikan dengan 1, 2, 3 X kurang Y itu sama dengan 12, 14, 8, 11. Nah, jadi ini kita kalikan. Ini caranya gini, tinggal kita garis ini. Nah, lihat. 2X kali 1 berarti 2X. 2 kali 3 berarti 6. 2X kali 2 jadi 4X. 2 kali X kurang Y jadinya 2X dikurang 2Y. 5 kali 1, 5. 1 kali 3 plus 3. 5 kali 2, 10. 1 kali X kurang Y berarti X dikurang Y.
Nah, X minus Y ya. Berarti sini 12, 14, 8, 11. Nah, jadi ini kita sederhanakan 2X plus 6. Ini 6X minus 2Y. 8, 10 plus X minus Y sama dengan 12, 14, 8, 11. Nah, jadi di sini elemennya sudah ada yang sama, maka boleh kita tentukan nilai X-nya terlebih dahulu ya. Dari sini 2X plus 6 itulah sama dengan 12 gitu. Ini sama dengan ini. Berarti 2X 12 kurang 6 kan 6. Berarti X-nya 6 dibagi 2, 3 gitu kan. Nah, untuk menentukan Y-nya boleh kita ke sini juga bisa. 10 plus X minus Y itu sama dengan 11. Jadi X minus Y itu kan 1. 11 kurang 10. X-nya 3, ini berarti min Y. 1 kurang 3 min 2, berarti Y-nya 2. Maka pertanyaannya kan adalah X ditambah Y. X tambah Y, X-nya 3, Y-nya 2. Jadi hasilnya 5 bola gitu. Oke? Jadi jawabannya adalah bola. Next kita masuk di soal nomor 4. Oke, nah kita lihat di soal nomor 4. Agar nilai mutlak X kurang 2 kuadrat lebih dari nilai mutlak X kurang 2 plus 20 memiliki penyelesaian, maka nilai X haruslah X kurang dari negatif 4 atau X lebih dari 5, X kurang dari 3 atau X lebih dari 7, X lebih dari min 3 kurang dari 7, X lebih dari min 4 kurang dari 5, X kurang min 3 atau X lebih dari 7. Nah, jadi kita coba selesaikan. Nah, di sini penggunaan nilai mutlak ya, X kurang 2, nilai mutlak X kurang 2 kuadrat lebih dari nilai mutlak X kurang 2 plus 20. Nah, pertama sekali kita misalkan dulu nilai mutlak X kurang 2 itu adalah P. Sehingga ini kita peroleh P kuadrat lebih dari P plus 20 gitu. Nah, jadi ini P kuadrat kurang P kurang 20 lebih dari 0. Maka kemudian adik-adik bisa faktorkan berapa kali berapa supaya negatif 20 dijumlahkan negatif 1. Berarti P plus 1, P plus 4, P minus 5 lebih besar dari 0 gitu. Maka di sini P-nya negatif 4, P-nya 5. Maka karena ini adalah merupakan pertidaksamaan kuadrat, nah kalau kalian jumpai misalnya lebih besar di sini, maka gunakanlah kata atau. Berarti seperti ini dia. P lebih kecil dari minus 4 atau P lebih besar dari 5 gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian nilai mutlak, ingat kalau nilai mutlak AX ya ditambah B lebih besar misalnya dari C, maka himpunan penyelesaiannya adalah AX plus B lebih kecil min C atau AX tambah B lebih besar daripada C. Nah, untuk nilai mutlak AX ditambah B lebih kecil dia dari C, maka himpunan penyelesaiannya apa? AX tambah B lebih dari min C lebih kecil dari C. Nah, seperti itu. Nah, berarti untuk yang pertama kita sesuaikan nilai mutlak X kurang 2 lebih kecil min 4. Maka ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena nilai mutlak itu pasti positif gitu. Jadi ini tidak memenuhi. Nah, kalau kita lihat nilai mutlak X kurang 2 lebih besar daripada 5, maka bisa kita peroleh yang pertama adalah X kurang 2 lebih kecil dari min 5. Maka X lebih kecil min 5 plus 2 berarti min 3. Atau X kurang 2 lebih dari 5 berarti X lebih besar dari 7. Maka dari sini kita peroleh jawabannya adalah bola gitu ya. Seperti itu kira-kira. Nah, next kita masuk di soal nomor 5 ya.
Oke, baik, masuk di soal nomor 5. Penarikan kesimpulan yang sah dari argumentasi jika Wati kaya maka ia dermawan. Wati tidak dermawan atau ia disenangi orang. Wati tidak disenangi orang adalah Wati tidak kaya, Wati kaya, Wati tidak dermawan, Wati dermawan, Wati disenangi orang. Nah, baik, kita coba lihat. Nah, di sini konsepnya ingat, premis pertama jika P maka Q, premis kedua Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Ini namanya konsep silogisme, gitu. Itu ya, jadi ini harus sama nih. Jadi kalau ini sama maka jawabannya nih, gitu. Misalnya seperti ini, jika saya makan maka saya kenyang. Ingat ya, jika bacanya ini jika maka. Jika saya makan maka saya kenyang. Jika saya kenyang maka saya belajar. Karena saya kenyangnya itu sama, maka jika saya makan maka saya belajar. Itu kesimpulannya, gitu. Nah, berikutnya kalau kita lihat untuk modus ponens, ya, modus ponens itu adalah apa? Jika P maka Q, premis keduanya P, maka kesimpulannya adalah Q. Misalnya, jika saya belajar maka saya kenyang. Jika saya belajar maka saya pintar. Nah, saya belajar berarti jawabannya saya pintar, gitu. Itu modus ponens. Nah, kemudian untuk modus tollens di sini premis pertamanya jika P maka Q, premis keduanya negasi Q. Maka jawabannya adalah negasi P. Negasi itu adalah kata tidaknya. Misalnya seperti ini. Jika saya belajar maka saya pintar. Saya tidak pintar, artinya kesimpulannya saya tidak belajar. Seperti itu. Nah, jadi di sini kita lihat. Kemudian lagi yang sesuai, artinya yang ekivalen dengan implikasi, namanya implikasi ya adik-adik ya. Jika P maka Q, maka yang setara dengan ini adalah negasi P atau Q, itu yang setara. Negasi P atau Q. Nah, kalau kita lihat di sini, jika Wati kaya, maka ia dermawan. Nah, jika Wati kaya, maka ia dermawan. Nah, kemudian di sini Wati tidak dermawan, berarti kan menegasikan ini. Nah, menegasikan ini atau ia disenangi orang. Berarti kan kalau misalnya di sini ini kita misalkan P, ini Q, maka yang keduanya itu apa? Negasi Q atau R. Nah, gitu dia. Kan ini kan P maka Q kan. Nah, ini premis satu. Premis keduanya negasi Q maka R. Maka boleh kita ambil kesimpulannya ini karena P maka Q, kemudian ini jumpa kemari. Maka jumpanya kan P maka Q tadi negasi P atau Q, berarti ini jadi Q maka R. Kemudian bisa kita tarik kesimpulannya sesuai silogisme. Karena ini sama dengan ini, maka ini P maka R, gitu. Jadi kalau misalnya P maka R, kemudian masuk lagi premis ketiga, Wati tidak disenangi orang. Nah, ini premis ketiganya. Berarti kan Wati tadi disenangi orang. Kalau misalnya Q-nya kan, berarti di R-nya. Berarti negasi R. Maka sesuai dengan modus tollens, berarti ini negasi P. Nah, P-nya apa? Wati kaya, gitu. Maka jawabannya apa? Wati tidak kaya, gitu ya. Jadi jawabannya adalah A. Seperti itu. Oke, baik. Demikian untuk pembahasan soal tahun 2019 mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Nanti di pertemuan berikutnya, di video berikutnya, kita akan bahas soal nomor 6 sampai selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa terus mengulangi pelajaran dan membahas soal-soal secara rutin. Terima kasih. Audio Jungle.